di live streaming ya, di live streaming. Selamat datang, terima kasih atas komitmennya hadir walaupun lewat live streaming YouTube, tapi tetap mengikuti kegiatan kita ini. Baik, sudah mendekati jam 9. Monitor masuk, Pi. Masuk, Pi. Mas Rufi. Ya, oh bagus. Oke, bagus. Mungkin kalau nanti kita kita tayangkan video Pak Bu narasumber Bu Nyimas, mungkin akan memakan waktu di saat sesi. Nah, mungkin sebagai perkenalan, mumpung kita sekarang aja ya, sebelum nanti kalau masuk Bu Nyimas kita langsung materi saja. Ya, kita langsung materi saja karena saya lihat tidak ada yang resen, tidak ada yang bertanya. Kita langsung saja buat perkenalan narasumber kita, peserta paham siapa sih Bu Nyimas itu ya. Bu Nyimas itu yang dibilang Pak Sormaji tadi, dia adalah sudah seorang motivator juga, seorang autor juga, penulis buku juga. Monggo, silakan Pak Agus atau siapa yang akan, Pak admin, Pak Rufli. Ya, sebentar. Oke, silakan. Nyimas Diana Wulansari atau sering disapa Mbak Di, lahir di Jakarta tahun 1976. Di adalah seorang motivational speaker, penulis buku anak dan parenting, praktisi dan pemerhati perkembangan anak, serta ahli parenting Indonesia. Spesialisasinya meliputi parenting, motivation, nationalism, leadership, capacity building, public speaking, entrepreneurship, service excellence, dan direct selling. Sejak tahun 2005, Di sangat mengetahui bagaimana mengimplementasikan tips dan gagasan-gagasannya secara praktis dan mudah. Gaya presentasinya sangat dinamis, friendly, memakai pendekatan informal, disertai dengan humor-humor, menyediakan seminar, training-training maupun workshop beliau menjadi sesuatu pembelajaran yang mudah dan menyenangkan. Mitra yang telah bekerja sama dengan tim motivasional meliputi sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA atau SMK, pesantren, universitas, rumah sakit, majelis taklim, gereja, sekolah minggu, pura, sektor pemerintahan, sektor swasta, beberapa komunitas-komunitas atau lembaga kemasyarakatan, dan mal-mal baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Tidak hanya memberikan talk show, seminar, dan workshop, Di juga memberikan waktunya kepada warga binaan di lembaga permasyarakatan, anak-anak dan keluarga prasejahtera, kaum duafa, seperti di bawah kolong jembatan, kampung pemulung, manusia gerobak, manusia kuburan, dan lain sebagainya. Di bersama tim telah bermitra untuk kegiatan talk show, seminar, workshop di lebih dari 200 perusahaan, lebih dari 400 sekolah, dan telah jutaan orang tua mulai dari Aceh sampai Papua. Dan para orang tua berkomitmen serta berjanji mempraktekkan apa yang telah mereka dapatkan selama pelatihan tersebut untuk dilakukan yang terbaik bagi putra-putri mereka, sehingga dapat membentuk generasi perubahan yang gemar membaca, yang pada akhirnya akan menjadi generasi pembelajar seumur hidup yang siap pakai, berkarakter, berjiwa patriot, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, mandiri, tangguh, dan unggul, sehingga dapat membangun Indonesia yang lebih cemerlang.
Selamat datang Bu Nyimas Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, sehat selalu. Ya, Bapak, Ibu, silakan Bu yang Yeni. sangat luar biasa. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah hadir Ibu Nyimas. Ya, Ibu Selamat Yeni, datang Bu Nyimas. Assalamualaikum, Bu. Ya, Waalaikumsalam. alhamdulillah luar biasa. Semangat pagi Bapak Ibu hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monitor, maaf Bu, izin Bu Nyimas, suaranya kecil. Suaranya kecil. Ya. Halo. Kalau Ya. ini sudah, Bu? Oke, sip. Oke, ini harus dipegangin berarti. Saya bisa share screen sekarang, Bu? Oke, baik Bu Nyimas. Tadi kita udah sempat ini ya, udah sempat perkenalkan dengan menayangkan video Bu Nyimas. Baik teman-teman semua, narasumber kita sudah hadir ya. Bu Nyimas akan langsung karena beliau sangat sibuk sekali, jadi waktu yang sedikit ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, silakan Bu Nyimas. Terima kasih. Kita mulai Ibu, saja saya share screen sekarang ya. Oke, silakan. Ya. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Oke. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Sudah ya, sudah kelihatan. Baik. Ya, hari ini saya akan berbagi tentang 4 rahasia mendidik anak di era digital. Terima kasih untuk perkenalannya, Ibu Yeni, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Anda semua dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin berteman dengan saya di dunia maya, silakan follow Instagram saya Diana Wulan, Twitter saya di _Indonesia, WhatsApp admin kami 0877 88556476 atau 0813 9818 1976. Silakan googling nama saya yang ingin tahu detail tentang saya dan ingin dapatkan tips-tips parenting, ya silakan buka kanal YouTube saya. Ingat untuk selalu like dan subscribe. Keutamaan orang berilmu ada di surat Al-Mujadil ayat 11. Di sana disampaikan bahwasanya Allah akan memberikan derajat orang-orang yang beriman dan punya ilmu. Insya Allah habis dari sini kita termasuk orang-orang yang lebih berilmu sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selain muslim bisa menyesuaikan. Hari ini kita akan membicarakan apa? Yang pertama adalah apa itu era digital, apa itu teknologi digital, manfaat dan dampaknya jika digunakan tidak bijaksana, mengapa mendidik anak di era digital itu menjadi sangat penting, dan 4 rahasia mendidik anak di era digital. Setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Ini quotes dari Ki Hajar Dewantoro yang saya dapat artikan bahwasanya bahwa kita bisa belajar dari siapa saja, termasuk saya akan belajar banyak dari Anda hari ini, dan kita bisa belajar juga dari siapa? Dari anak kecil, termasuk dari anak-anak kita. Dan sebagus-bagusnya sekolah, ternyata memang rumah adalah sekolah yang paling penting, Bapak Ibu. Bicara anak, anak adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Allah kasihnya baik, kalau Tuhan Yang Maha Esa kasihnya baik, kembali ini harus baik dong. Tidak dalam kecanduan narkoba, tidak dalam keadaan kecanduan pornografi, dan sebagainya. Karena semua anak pintar, semua anak jenius, semua anak bintang, nggak ada anak yang bodoh. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Dan kefitrahan seorang anak dipengaruhi oleh yang namanya keluarga, kemudian sekolah, kemudian lingkungan, dan tentunya teknologi. Ini yang mempengaruhi kefitrahan seorang anak. Semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Semua anak memiliki peluang yang sama, Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, menjadi individu yang utuh. Semua memiliki peluang yang sama untuk menjadi individu yang utuh, bahagia, dan sukses di sekolah maupun kehidupannya kelak. Ya, semua anak lahir dalam keadaan fitrah, dan faktor keluarga menjadi sangat penting ya terhadap perkembangan anak. Dan jika orang tua memberikan yang namanya praktek pola 3A, apa itu pola 3A? Asuh, asih, dan asah sepenuhnya kepada anak sejak dilahirkan, maka ia akan berkembang dengan karakter yang positif. Ya, asuh ya. Yang pertama adalah asuh. Artinya apa? Memberikan gizi, ya, nutrisi, kemudian kebersihan diri dan lingkungan. Bermain bersama anak-anak adalah bagian dari pengasuhan. Kemudian asih, memberikan rasa aman, nyaman, tentram, terhindar dari kekerasan. Apakah itu kekerasan verbal, ya apalagi kekerasan fisik. Ya, itu adalah asuh. Kemudian asah, ya, menstimulasi dengan 5 indera anak-anak kita. Dan
bukan semata-mata menjadi tugas sekolah, tapi orang tua adalah sebagai guru pertama dan utama untuk memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Ya. Karena apa? Ya, perilaku bangsa Indonesia ke depannya ini ditentukan oleh pola asuh, asi, dan asa orang tua hari ini, Bapak Ibu. Ya. Siapa di sini orang tua atau ayah bunda yang memelihara ikan? Coba. Ya. Begitu pagi-pagi, jika ikan kesayangan Anda ya mati semua, apa yang Anda lakukan, Bapak Ibu? Ya. Mungkin membuang ya, betul? Ya. Ternyata yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, cek akuariumnya. Artinya apa? Ya, begitu anak Anda punya masalah, jangan langsung buang anak Anda gitu. Tapi Anda harus cek pola asuh, asi, dan asah ke depan itu seperti apa. Kembali lagi, semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Nggak ada anak yang lahir bawa masalah. Orang tua yang bikin masalah kepada anaknya. Ini dia. Kembali lagi, semua anak lahir dalam keadaan fitrah. Ya, setiap perkembangan teknologi saat ini begitu sangat pesat, ya, dan memengaruhi ya perilaku seorang anak. Orang tua ya hendaknya atau sepatutnya memberikan imun kepada anak-anaknya. Dalam apa? Dalam mengelola yang namanya teknologi tersebut. Ya, seringkali orang tua tidak atau belum paham ya bagaimana memberikan imun itu kepada anaknya. Ya, imun itu sangat penting karena apa? Berdampak kepada karakter seorang anak. Oleh karenanya orang tua diharapkan mampu melindungi anak-anak ya dari tantangan era digital, dari ancaman era digital, tetapi tidak menghalangi potensi manfaat yang ditawarkannya. Gawat, Bapak Ibu, ini cuma alat yang netral, Bapak Ibu. Yang menjadi tidak netral adalah kontennya, isinya, Bapak Ibu. Tidak patut dipersalahkan yang namanya gawainya. Kita butuh teknologi, tapi jangan sampai kita yang dikendalikan oleh teknologi. Era digital adalah masa ketika informasi begitu sangat mudah dan cepat diperoleh, ya, serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Ini adalah era digital. Dan teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Ini adalah teknologi digital. Ibarat tinggal di tepi sungai, mau nggak mau, ya kita ngajarin anak kita kemampuan berenang. Supaya apa? Dia nggak tenggelam, Bapak Ibu. Ya, begitu pula sekarang kita hidup di era digital, ya, era komputerisasi dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ajarkan kemampuan digital kepada anak-anak kita, literasi digital kepada anak-anak kita. Salah satunya apa? Memberikan imun kepada anak-anak kita. Imunnya apa? Ya, pendidikan agama. Nggak cuma agama, tapi konsep dasar betulan itu sangat penting sekali. Ya, Kespro, kesehatan reproduksi, seks dan seksualitas. Ya, pendidikan sesuai dengan fitrah seksualitas seorang anak. Ini apa? Sebagai ketahanan di era digital. Ini penting sekali. Itu imun yang pertama. Ali bin Abi Thalib, ya, salah satu khalifah di zaman Rasulullah SAW, ya, selain Muslim bisa menyesuaikan. Di sini ada kata-kata quotes beliau bahwasanya didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu, tapi di zamannya. Artinya apa? Artinya zaman berubah. Itu zaman berubah, tentu tantangannya pun berubah. Apakah tantangan menuntut ilmu, tantangan berkomunikasi kepada anak, dan tantangan-tantangan lainnya. Oleh karena itu apa? Orang tua diminta memantaskan diri sesuai zamannya. Ini menurut Ali bin Abi Thalib. Perkembangan teknologi digital, ada komputerisasi, lahirnya internet, kemudian telepon selular, situs jaring sosial, dan seterusnya. Dulu kita menggunakan buku, sekarang menjadi e-book, dulu surat menyurat zaman saya, ya. Mungkin Bapak Ibu juga yang seumuran dengan saya, ya, yang apa? Belajarnya dulu tahun 80-an, 90-an, ya, belajar nulis telegram dan sebagainya, kemudian sekarang sudah menjadi email, ya, dari mesin tik menjadi komputer, telepon menjadi telepon selular, dan sebagainya. Inilah adalah contoh perkembangan teknologi digital. Kemudian, ya, dari piringan hitam, kemudian berubah menjadi kaset, dari CD menjadi cloud, dari TV analog menjadi televisi digital. Dan ini contoh-contoh perkembangan teknologi digital yang berkembang sangat pesat sekali, Bapak Ibu, yang memberikan manfaat, ya, bagi penggunanya, dan tentu berdampak penggunaannya bagi orang yang menggunakan teknologi ini tidak bijak. Ya, ada pepatah bagi pisau bermata dua. Kita tahu bahwa pisau, ya, misalnya ini pisau, ya, ini bermata dua artinya apa? Pisau sebenarnya bisa dipakai buat motong-motong sayuran atau nyongkel-nyongkel tanaman dan sebagainya. Tapi kalau penggunanya tidak bisa memanfaatkan ini baik-baiknya, tidak bijak menggunakan pisau ini, maka pisau ini bisa dipakai untuk
membunuh. Ya, bagi pisau bermata dua, itulah teknologi Bapak Ibu. Penggunaan teknologi secara tepat akan sangat bermanfaat bagi penggunanya. Tapi jika digunakan berlebihan atau tidak bijak, ini akan mempengaruhi yang namanya dampak negatif kepada penggunanya. Kita tahu manfaat teknologi banyak sekali Bapak Ibu. Ya, memudahkan mendapatkan informasi seperti sekarang yang sangat anak-anak kita butuhkan, semua pembelajaran melalui daring. Ya, kemudian mempermudah komunikasi, menjalin silaturahmi baru, ini mempermudah komunikasi, manfaat dari teknologi, menstimulasi kreativitas, ya menjadi berhasil, jadi bisa jualan online dan sebagainya, membuka peluang usaha, kemudian memudahkan proses belajar, e-learning, e-library dan lain-lain, ya memperbaiki layanan publik, menjadi hiburan, ya. Bahkan ada orang-orang yang bermain games, ya, ini dia melalui gawainya atau melalui handphonenya itu menghindari ketegangan dengan cara bermain games. Tapi jika penggunanya ya menggunakan tidak bijak akan mempengaruhi apa? Yang pertama adalah gangguan kesehatan Bapak Ibu. Apabila menggunakan teknologi tidak bijak atau secara berlebihan, gangguan kesehatan mata diantaranya. Kemudian bisa radang jari tangan atau repetitif juga strain injury, nyeri pada melemahnya otot-otot, atau Bapak Ibu yang sudah mulai jempolnya baal-baal atau telunjuknya baal-baal, itu tanda-tanda carpal tunnel syndrome. Ya, di sini Anda bisa baca bukunya, ya banyak, ya Anda bisa baca sendiri. Kemudian kesulitan konsentrasi, ya mempengaruhi yang namanya kemampuan anak berkonsentrasi saat belajar, ya mempengaruhi istirahatnya, batal tidur, kemudian gangguan kesehatan lainnya, mudah pusing, sakit kepala, mata menjadi kering, bahkan bisa mengganggu penglihatan atau visual laziness syndrome. Ya, anak-anak Anda kalau dikasih buku, ya tidak bergerak, dia tinggalin Bapak Ibu. Karena apa? Matanya males, udah terbiasa melihat sesuatu yang bergerak cepat. Ya, kanal YouTube adalah gerakannya cepat tuh Bapak Ibu, dan kita tidak sadari. Begitu masuk ke buku yang tidak bergerak, dia malas ditinggalin. Ya, ini salah satu visual laziness syndrome. Kemudian mulai sakit punggung, ya, ini di pundak-pundak, ya, ini sudah mulai kaku, sakit leher, kelelahan, bahkan bisa menjadi abai, ya, dalam menjaga kebersihan. Bisa gangguan pencernaan, sibuk dengan main game yang fokus kepada laptopnya dan sebagainya. Bisa juga epilepsi, fotosintesis atau Nintendo epilepsi, ya, ini dia. Kemudian gangguan fisik lainnya, di sini ada ketidakseimbangan motorik kasar dan motorik halus, menyebabkan anak kurang menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, ya otot-ototnya lemas Bapak Ibu, tidak bergerak, ya padahal untuk generasi emas 2045 salah satunya adalah butuh anak-anak yang sehat, yang punya semangat, yang otot kuat Bapak Ibu. Ya, ini dia gangguan fisik, ya ketidakseimbangan bobot tubuh, ya bisa terlalu gemuk atau terlalu kurus, ya kemudian ada gangguan intelektual, menunda perkembangan berbicara atau bahasa anak, semua diserahkan kepada kanal YouTube. Semua diserahkan kepada handphonenya dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, YouTube, kanal YouTube, kemudian gawainya, ya tidak bisa menggantikan peran Anda sebagai orang tua Bapak Ibu. Ya karena apa? Ya handphonenya nggak bisa mengusap air mata kita. Ya gawai nggak bisa peluk anak kita. Anda yang bisa meluk anak-anak kita dan bukan gawai kita. Ya. Kemudian apa? Gangguan intelektual lainnya membuat atau membentuk pola pikir sederhana. Karena apa? Di gawai sudah ada template-nya Bapak Ibu. Ya sudah tersedianya pola atau template pada gawai atau komputernya. Mengurangi daya kreativitas anak diantaranya. Kemudian gangguan psikis. Ya ada yang namanya SDD, Screen Dependency Disorder. Ya kalau diambil gawainya, apakah di antara Bapak Ibu ada yang udah sering ngamuk atau sering nangis, ya sampai jerit-jerit dan marah? Nah itu salah satu indikasi SDD, Screen Dependency Disorder. Ya di sini. Kemudian ada gangguan psikis lainnya, ya di sini bisa mood swing, ya atau syndrome withdrawal, jadi gangguan kesehatan mental pada anak, ya jadi suasana hatinya berubah-ubah Bapak Ibu secara ekstrim, ya ini contohnya. Kemudian gangguan psikis lainnya bisa mendorong kriminalitas, ya bisa menjadi pelaku kejahatan, karena apa? Ada ide dari smartphone-nya, ya kemudian menjadi target kejahatan bisa juga, ya bisa menjadi pelaku atau bahkan bisa jadi target kejahatan. Ya, Bapak Ibu udah kasih gawai, kasih handphone, ya sama anaknya itu hampir seluruh dunia dia kuasai Bapak Ibu. Ya, tapi banyak juga orang tua yang ketakutan begitu anaknya disuruh ke pasar misalnya, yang cuma jaraknya 500 meter, tapi Anda kasih gawai gitu. Kalau bahasa Koreanya samjukbo, sama juga bohong gitu.
Anda takut anak Anda ke warung 500 meter, tapi Anda kasih gawai yang seluruh dunia bisa anak Anda lihat. Kemudian penurunan produktivitas, ya, kemudian perilaku konsumtif, ya, bisa juga terlalu cepat dewasa, pubertas di awal, ya. Seseorang anak laki-laki itu di Islam biasanya, mohon maaf selain Muslim bisa menyesuaikan, mimpi basah terjadi di antara usia 8, 9, 10 ya, kurang lebih sampai umur 12 tahun biasanya mimpi basah terjadi. Tapi dengan adanya internet, ya itu pubertas bisa terjadi di awal, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Anda kasih gizi bagus kepada anak Anda, kasih gawai kepada anak Anda, ini hormon testosteron di dalam tubuh anak laki-laki kita itu bergerak 20 kali lebih cepat, Bapak Ibu. Begitu 20 kali lebih cepat, itu testis di dalam tubuh itu ya bisa menghasilkan, mohon maaf, sperma, Bapak Ibu. Ya, dengan adanya rangsangan dan gizi yang bagus, ya itu yang namanya sperma itu bisa keluar lebih cepat, Bapak Ibu. Jadi tidak ditandai dengan mimpi basah lagi. Oleh karena itu, persiapan akil balik seseorang atau seorang anak itu sangat penting. Jadi sebelum kasih gawai, ya sebelum kasih gawai, ayahnya terutama yang punya anak laki-laki itu harus kasih yang namanya pendidikan seks dan seksualitas. Pendidikan fitrah seksualitas itu sangat penting, ya. Karena apa? Ini mempengaruhi psikis seseorang. Kemudian ada halusinasi auditori. Jadi seakan-akan mendengar suara. Anda pernah nggak Bapak Ibu? Handphone Anda nggak bunyi gitu, tapi Anda cek terus gitu. Nah, itu dia. Ya, kalau sudah pernah seperti itu adanya tandanya gangguan ya di sini. Kemudian ada lagi gangguan sosial, membatasi pergaulan sosial. Ya, anak lebih suka bermain sendiri dengan gawainya, ya tidak ke dunia nyata. Ya, berkurangnya keterampilan sosial, ya begitu anak-anak kita diajak ketemu orang. Mungkin sekarang pandemi ya ada pengaruhnya ya. Nggak apa-apa nggak ketemu sekarang ya. Tapi sebelumnya ada anak kita yang kalau ketemu orang dunia nyata itu agak gimana gitu ya. Susah untuk interaksi di awal gitu. Ya karena apa? Senengnya ya sudah mulai senang dengan dunia maya saja, tidak dengan dunia nyata. Kemudian apa? Mengurangi waktu berkualitas bersama keluarga. Penggunaan media digital yang tidak dibatasi mempengaruhi hubungan antar keluarga pastinya. Yang mempengaruhi hubungan teman ya dari lingkungannya cenderung sulit mengenali berbagai nuansa problem ya nuansa perasaan, kurang empati, ya tidak paham emosional seseorang, perasaan seseorang, ya. Kemudian membentuk pribadi egoisme ya dan egosentris dan sebagainya. Ini adalah gangguan sosial. Kecenderungan gawe sudah menjadi masalah bangsa karena apa? Karena sudah membentuk masyarakat diantaranya antisosial. Kecenderungan ya, tidak semuanya. Kecenderungan gawe sudah menjadi masalah bangsa karena membentuk masyarakat yang antisosial. Ya, kejadian beberapa tahun lalu ya ada di sebuah daerah ya komplek ya ada anak yang terbengkalai. Tetangganya nggak tahu Bapak Ibu, taunya dari televisi setelah ada televisi. Nah ini dia, karena kita udah senengnya sendiri-sendiri gitu, sudah punya urusan masing-masing gitu. Masyarakat udah antisosial. Ya ini terlihat juga beberapa anak yang fase anak sudah tidak saling mengenal, fase remaja yang cuek, ya nggak pedulian, ya kemudian dewasa udah sangat tidak peduli gitu. Ya ini terjadi. Padahal dulu masyarakat kita nggak begini Bapak Ibu. Masyarakat kita ada tepo seliro, tepo tulodo, saling menghargai, gotong royong, nggak percaya hoax Bapak Ibu. Ya masyarakat kita. Tapi sekarang kenapa bisa seperti ini? Kita nggak sadar Bapak Ibu, teknologi dapat mengubah kebudayaan sebuah bangsa. Ini dia. Dan diantaranya bahaya tersembunyi dalam pemanfaatan media sosial atau internet adalah cyberbullying. Ya, adanya kekerasan atau pelecehan melalui internet. Kemudian apa? Cyberfraud. Informasi nggak benar ya di internet. Ada hoax. Penipuan transaksi online itu banyak banget ya. Kemudian cyber porn ya dari iklan-iklan pop-up yang muncul ya. Kemarin saya dapat informasi bahwasannya begitu buka pembelajaran ada bagaimana cara hubungan seksual. Ya, itu dia. Kemudian di sini makanya pentingnya orang tua memberikan imun kepada anaknya. Ya. Seperti ini. Jadi kalau anak kecil dikasih imun ya sama anak yang nggak dikasih imun akan berbeda. Jadi anak yang dikasih imun, misalnya dia melihat iklan pop-up muncul payudara wanita besar, mohon maaf. Ya, anak yang dikasih imun, dia akan melihat, oh payudara wanita besar, karena di dalam payudara wanita itu ada kelenjar air susu ibu. Sehingga begitu wanita ini menikah, punya adik bayi disusui.
Yang dilihat adalah knowledge-nya Bapak Ibu. Yang dilihat adalah sisi dari pengetahuannya, biologinya, bukan sisi erotisnya. Ya, kalau anaknya nggak dikasih imun, itu yang lihat sisi erotisnya. Wow, payudaranya besar sekali ya. Nah, itu dia. Karena apa? Kitanya nggak kasih imun sama anaknya. Oleh karena itu orang tua penting kasih imun kepada anaknya. Ya di sini. Gambar-gambar bugil yang nggak senonoh tiba-tiba muncul tuh iklan-iklan pop-up. Ya, itu dia. Kemudian ada cyber gambling, ya, permainan judi berkedok game sosial media. Kemudian ada cyber stalking, penculikan dengan kenalan di media sosial. Wah, grooming dan sebagainya ini banyak sekali ya. Bahaya-bahaya yang tersembunyi di media sosial atau internet. Berapa ideal waktu yang kita berikan? Sebenarnya nggak ada aturan baku harus berapa, ya anak usia berapa harus berapa sebagainya. Tapi ada beberapa rekomendasi. Intinya menurut saya adalah orang tua memberikan kesadaran dulu manfaatnya dari media digital ini apa, manfaatnya kita punya gawe ini apa. Ya kesadaran dulu, kemudian kasih komitmen kepada anak-anak kita, ya sehingga akan muncul yang namanya daya pikir anak. Oh oke, jadi kalau saya ini cuman segini main ya ini berdampaknya seperti ini dan seterusnya. Tapi ada beberapa rekomendasi. Ya, di antaranya seperti dari AAP merekomendasikan screen time untuk anak umur 2-5 tahun maksimal 60 menit per hari dengan jeda Bapak Ibu. Jadi nggak langsung dijeder ya 60 menit, enggak. 10 menit, 15 menit dan sebagainya. Itu dia. Di bawah 2 tahun no gawai. Ya, di bawah 2 tahun no gawai, no smartphone. Ini rekomendasi dari American Academy of Pediatrics. Ya, rekomendasi Bapak Ibu. Menurut Jess Weinberger, seorang pakar internet safety mengatakan, semakin lama Anda dapat menahan diri untuk tidak memberikan ponsel kepada anak Anda, itu semakin baik. Bahkan seorang Bill Gates, seorang Steve Jobs, seorang HP, Hewlett Packard, ya seberapa hebatnya dia, ahli teknologi, itu melarang anaknya, yang saya pernah baca, melarang anaknya itu punya gawai atau buka internet sampai usia 14 tahun. Karena apa? Dia nggak mau anaknya terekspos yang namanya cyberbullying atau predator anak, ya kekerasan cyberbullying di internet dan sebagainya. Ini alasan Bill Gates, kemudian Steve Jobs, HP melarang anaknya buka internet sampai 14 tahun. Itu karena apa? Dia sudah tahu dampaknya bagi anak-anaknya. Mengapa mendidik anak di era digital menjadi sangat penting? Mendidik anak di era digital artinya apa? Memberdayakan diri untuk melakukan pengasuhan yang positif dan efektif dengan mengarahkan anak-anaknya untuk berinternet aman, Bapak Ibu. Guna apa? Guna menghasilkan anak-anak yang sehat, yang punya karakter, yang cerdas, sehingga mampu bersaing secara global. Ini dia. Jadi mendidik anak di era digital adalah memberdayakan diri. Ya, Anda punya potensi yang luar biasa, bagaimana membantu anak Anda untuk memperbaiki yang namanya komunikasi positif dan efektif. Sehingga apa, anak Anda tetap punya karakter yang baik di era digital. Jangan sampai ilmunya bagus, dahsyat, tapi nggak punya adab, Bapak Ibu. Itu dia. Karena apa? Tantangan ke depan kita tuh setiap keluarga itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, media digital semakin masif, masalah pengasuhan juga menjadi fenomena tantangan, masalah stunting, masalah perceraian, konsumsi adiktif, kemudian pornografi, tindakan asusila, kesehatan fisik dan mental, radikalisme, kekerasan dan sebagainya, TPPO, tindak pidana perdagangan orang, ini menjadi tantangan keluarga saat ini gitu. Oleh karena itu orang tua harus kasih imun supaya anak kita bisa dapetin bonus demografi dan generasi emas 2045. Ya, generasi yang energik, yang multitalenta, yang aktif dan spiritualnya tinggi. Ya, ini dia. Ini tantangan kita sebagai orang tua, Bapak Ibu. Oleh karena itu orang tua perlu mendampingi anak-anaknya untuk melek media. Ya, ingat tadi saya bilang kita butuh teknologi, jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi. Ya, dengan membantunya memilih, memilah ya informasi tersebut sehingga apa? Nggak gagal manfaat nih dari gawai ini. Mengapa anak perlu melek media? Supaya apa? Anak mengenali dan membedakan informasi yang baik dan buruk. Ya, orang tua perlu dampingi. Anak dapat memilih dan memilah informasi secara benar. Anak nggak mudah terpengaruh yang namanya hal-hal buruk yang dapat merusak dirinya atau value dari nilainya. Kemudian supaya anak kita nggak gagal paham dan nggak gagal manfaat. Ya, ini yang sangat penting sehingga anak kita perlu melek media dan orang tuanya pun harus bisa memantaskan diri sesuai zamannya. You are what you share. Anda adalah apa yang Anda bagikan, Bapak Ibu. Posting yang penting, bukan yang penting posting. Karena apa? Jejak digital itu
gak bakal bisa hilang Bapak Ibu, walaupun Anda sudah hapus. Ya, oleh karena itu saya akan membagikan 4 rahasia mendidik anak di era digital. Ya, ini rekomendasi saja, ya. Tapi kembali lagi Anda mau melakukan boleh, enggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah memberikan nilai-nilai positif. Ya, di sini memberikan nilai-nilai positif, ya, karena apa, nggak ada yang sia-sia jika kita melakukan sesuatu hal untuk anak-anak kita. Mereka sepertinya nggak memerhatikan kita, mengalihkan pandangan, ya, dan jarang berterima kasih. Tapi apa yang kita lakukan untuk mereka tentunya tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu, ya, di sini. Oleh karena itu pentingnya orang tua memberikan nilai-nilai positif untuk anak-anaknya, ya, di sini. Jadi yang untuk mendapatkan anak-anak bahagia, berkarakter, sukses, dan mampu bersaing di era global, ya, pentingnya penanaman nilai-nilai positif. Jadi menumbuhkan karakter anak itu penting banget sejak usia dini Bapak Ibu. Ya, sebagai pondasi pertahanan diri di lingkungannya kelak. Ya, mempersiapkan akil balik anak. Di era digital ini penting sekali mempersiapkan akil balik seorang anak. Jangan sampai bapaknya nggak tahu kapan anaknya mimpi basah tuh. Ya. Tanya anaknya persiapan untuk akil baliknya seperti apa. Kemudian pendidikan sesuai dengan fitrah seksualitasnya. Kesehatan reproduksi, seks dan seksualitas, ya, penanaman sejarah bangsa, ya, kemudian apa yang kita bisa lakukan, budaya, nilai-nilai luhur, ya, kemudian norma, ada nilai-nilai masyarakat agar anak-anak kita tidak tetap memiliki kepribadian sesuai dengan leluhurnya. Nah, ini nilai-nilai positif yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita di rumah. Dan bukan semata-mata menjadi tugas sekolah, orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, Bapak Ibu. Kemudian apa? Membangun komunikasi positif. Ya, komunikasi positif seperti apa? Ya, harus Anda jadwalkan. Misalnya dengan adanya kesepakatan, ya. Kesepakatan untuk penggunaan gawai ini dari jam berapa sampai jam berapa. Misalnya dari jam 6 sampai jam 7 atau sampai jam setengah 7, Anda harus jadwalkan waktu ngobrol bersama anak-anak Anda sehingga bisa mengidentifikasi, ya, anak-anak kita yang dalam tanda kutip, ya, tidak on the track gitu, ya, di sini. Jadwalkan komunikasi, dialog positif, bangun komunikasi asertif, ya, menghargai, kemudian menghargai perasaan, pikiran dan pendapat anak, ya. Jadi jangan, pokoknya kamu nggak boleh gini ya. Kamu tahu nggak dampaknya handphone ini apa kalau nggak begitu Bapak Ibu. Tapi punya anak remaja, punya anak pra-remaja itu ngobrolnya udah diskusi. Ya, kecuali punya anak TK, PAUD, ya kita bisa kasih edukasi gitu dengan cara ya seperti tadi. Tapi kalau pra-remaja, remaja 10 sampai 24, pra-remaja 7 sampai 10. Itu udah harusnya ngomongnya dengan komunikasi. Menurut kamu gimana, Dek? Ya, kalau Bunda kita buat kesepakatan dan sebagainya. Tanda tangan semuanya. Ya, tempelin di yang kelihatan misalnya seperti itu. Kemudian apa? Tenang, ya, hangat dalam membangun komunikasi, ya, kasih pesan yang positif kepada anaknya, ya, ngomongnya terbuka, ya, kemudian langsung tatap mata anaknya, ya, kemudian condongin badan. Nah, ini teknik-tekniknya, ya, supaya apa? Anda ada antusias kepada anak-anak Anda. Kemudian berikan perhatian khusus kepada bakat ataupun kekuatan anak-anak kita, ya, bekali dengan kemampuan yang namanya bahasa-bahasa internasional supaya anak kita bisa mampu bersaing di era kompetisi ke depannya. Kemudian apa? Kebiasaan positif. Kebiasaan positif ya menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Ya, jangan buat cuman anaknya tapi buat orang tuanya juga dan berlaku seluruh anggota keluarga. Kalau di rumah itu ada pamannya yang ikut atau ada bibinya yang ikut, tante ya ada yang ikut dan sebagainya. Yaitu berlaku buat seluruh anggota keluarga. Dan kemudian keamanan dan keselamatan, ya. Ajarkan anak kita untuk menjadi individu sadar hukum, Bapak Ibu. Ya, sekarang sudah ada undang-undang ITE, nak. Ya, kita harus tahu apa yang boleh diposting, apa yang nggak boleh diposting, apa yang boleh di-share, apa yang nggak boleh di-share. Ya, ada undang-undang ITE. Ya, bahkan sekarang menurut informasi screenshot ya dari WhatsApp dan sebagainya sudah bisa dijadikan. Kemudian kehidupan yang seimbang, jadi kapan main gawai, kapan kehidupan main dunia nyata sama anak, dan sebagainya. Bukan berarti kita nggak boleh sama sekali main gawai. Boleh, Bapak Ibu. Ya, itu dia. Kemudian apa? Individu yang cerdas dan bijak digital. Ya, kasih tahu sama anak kita, nggak semua informasi di internet itu benar. Gitu. Ya, nggak semua di internet atau di informasi pelajaran di misalnya yang kita searching di Mbah Google misalnya itu benar semua, nggak juga gitu. Ya, hati-hati. Ya, kemudian tentang tipu muslihat, kemudian menjaga privasi pribadi itu penting sekali, menjaga privasi keluarga itu penting sekali. Ya, kalau mau share di media sosial
misalnya klik yang untuk keluarga saja dan sebagainya. Kita bisa arahin itu kepada anak-anak kita. Kemudian apa? Teladan positif. Ya, penting sekali. Ya, lakukan ini melalui pembiasaan dalam keluarga. Ya, anak tentunya belajar dari apa yang dia lihat, dia rasa, dia raba, dia praktekkan. Menjadi teladan yang positif, itu yang dibutuhin anak. Jangan sampai kita larang anak kita, ya Anda bisa 24 jam, ya pegangnya handphone melulu, pegangnya gawai melulu, ya. Batasi kebiasaan penggunaan gawai ini, dan artinya orang tua juga harus kasih ide-ide apa sih yang kita bisa gunakan dari gawai ini, peluang-peluang bisnis apa yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Jelajahi, komunikasi bersama melalui media sosial, ya, kemudian lakukan pembiasaan dalam keluarga, kemudian letakkan ponsel, bermainlah bersama anak-anak Anda di rumah. Ya, dan kapan mulainya Bapak Ibu? Nggak boleh tunda lagi. Ya harus sekarang mempraktekkan yang namanya tadi nilai-nilai positif, komunikasi positif, kebiasaan positif, dan menjadi teladan yang positif. Ini dia. Solusi terbaik dalam pengasuhan, ada 11 kata Bapak Ibu. Ya, saya di sini, saya ada untukmu, saya mendengarkanmu, bagaimana saya dapat membantumu. Inilah kunci di dalam pengasuhan, 11 kata. Tetap semangat pagi, Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa. Selamat berkarya untuk putra-putri kita tercinta. Salam cerdas dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Silakan Ini yang mau membeli buku saya, ini dia. ya, ini berapa macam buku. Oke, silakan, Bu. Mas. Oke. Saya keluar dulu ya. Baik. Baik, Bu. Baik teman-teman semua, kita sudah mendengarkan ya peran dari Bu Nyimas, tugas dan tuntas. Kalau saya yakin nih Bu Nyimas, kalau tatap muka kayaknya berebut yang Bu bertanya ini. Ya saya begitu banyak banget karena permasalahan yang disampaikan, ya hal yang disampaikan itu adalah masalah sehari-hari kita yang terjadi saat ini, ya karena gawai atau misalnya HP yang sudah kita pegang sehari-hari itu tidak bisa lepas dari kita. Dan Bu Nyimas tadi sudah menyampaikan dengan sangat jelas banget bagaimana ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Ya, banyak ilmu yang kita dapatkan, tapi dampaknya yang disampaikan sama Bu Nyimas tadi juga sangat banyak sekali. Nah, satu mungkin kata yang sangat sering kita temukan tadi, halusinasi auditori, itu kayaknya kita semua kayak itu. HP nggak ngapa-ngapain, bunyi enggak, kita ngeliatin, tiap sebentar kita intip selalu itu HP. Jadi ada gangguan tuh ya. Iya, gangguan nih kita nggak sadar. Dan sungguhnya itu kalau Bu Nyimas tadi menyampaikan itu sudah merupakan gangguan psikis dari kita sendiri. Jadi banyak sekali yang harus kita pahami dari yang disampaikan Ibu Diani. Aduh teman-teman semua, saya yakin mungkin pertanyaan banyak sekali. Yang monggo silakan yang mau bertanya. Tadi ada 4 nilai positif bagaimana kita akan pendidikan di masa pandemi ini, ada nilai-nilai positif. Kemudian komunikasi positif, ya bagaimana kita menjadwalkan kesepakatan dan anak, bagaimana kita berkomunikasi positif, ya. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan positif dan juga teladan bagi anak kita. Jangan sampai kita melarang anak, tapi kita juga melakukan. Oke Bu Nyimas, sudah ada 3. Sudah ada berapa yang resen? Saya akan mampir resen dulu. Ibu Ati Mulyani. Berarti Miani, silakan dibuka. Saya sudah mute. Putus-putus, Bu. Putus-putus, silakan. Ya. Bu, perkenalan dulu, Bu. Salam mic-nya di ini, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yuri ya, Bunda Yuri. Iya. Bunda siapa? Bunda Atik dia nih. Bunda Atik. Atik Ada ya. gangguan sedikit sinyal, maaf. Oh iya, iya. Iya. Iya, Bunda. Ayo, Bun. Mana? Halo, Bu. Halo. Halo, Bu Ati malah hilang. Bu Yuri. Monitor, Bu Ati. Oke, silakan dilanjutkan. Bu Ati.
Atau kita ke yang lain dulu? Bu Ati prepare, kita menuju ke Bu Yuri yang sudah terbuka. Ya. Bu Yuri Sutiarti, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya mau nanya. Tadi kan kadang-kadang sebagai orang tua kan kadang-kadang sudah membatasi apa digital mobile phone ini. Tapi karena anak tuh kadang-kadang yang tadi Bunda Cici bilang, anak-anak interaksinya langsung negatif, langsung teriak ini. Itu pengalaman pribadi saya merasakan seperti itu. Nah, yang saya sudah mengajarkan anak, apakah tindakan saya salah apa benar? Kamu nggak boleh terlalu banyak main mobile phone. Allah marah. Kamu nggak pernah sholat, kamu itu. Apakah tindakan saya seperti itu salah, Bunda? Tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak ada aturan baku, Bu Ati. Halo, Bu. Halo, Ibu. Ya, memang tidak ada aturan baku. Apa yang tadi Ibu sampaikan itu salah atau benar ya. Tapi rekomendasi saya, saran saya adalah tadi yang Ibu lakukan itu kalau di dalam komunikasi itu adalah agresif, Bu. Komunikasi agresif. Jadi Ibu nyerang anak tuh, Bu. Kamu tuh nggak boleh gitu. Tapi lakukan yang namanya komunikasi asertif. Ya, komunikasi asertif adalah komunikasi yang menghargai perasaan, tadi pendapat ataupun pikiran anak. Ajak anaknya komunikasi secara terbuka. Ya kan? Saya tanya sama Bu Ati, contoh. Bu Ati siang ini mau makan bakso atau mau makan ketoprak, Bu? Misalnya, Ibu jawabnya apa, Bu? Bakso. Bakso, oke. Ibu habis makan bakso mau minum air mineral atau teh botol, Bu? Air mineral. Air mineral. Ini adalah closing question, Bu. Pernyataan tertutup. Oke? Jadi Ibu nggak ada pilihan, kan? Kalau komunikasi dengan anak yang pra-remaja, ya, 7 sampai 10 tahun atau 7 sampai 24 tahun itu remaja, itu ajak dengan komunikasi terbuka, Bu. Menurut kamu, Dek, ya, kalau pegang handphone atau main gawai sepanjang hari, ya, menurut kamu gimana, Nak? Ya, ingat, jangan argumen dengan anak Anda. Ya, tapi kasih informasi positif. Mohon maaf, Ibu, yang Ibu lakukan adalah penghalang komunikasi kepada anak Ibu. Jadi kita mulai dengan apa? Dengan memperbaiki komunikasi kepada anak kita, Bu. Ya, minta pandangan, minta sarannya. Oke, kalau menurut kamu ini nggak bagus, yang bagus menurut kamu gimana, Nak? Oh, kalau bagus menurut aku sih, mah, memang main gawe ini yang nggak lama sih, cuman 30 menit, 20 menit. Oke, bagus. Kita sekarang bikin aturan atau kesepakatan ya, Nak, ya. Misalnya seperti itu. Jadi kita mesti tanya dulu pendapat dia. Gitu. Bukan langsung, kamu tuh nggak bagus tuh main begini, Allah marah kayak begini. Nah, kalau dia tanya balik, Allah itu di mana, Bu? Gimana Ibu jawabnya? Betul? Itu dia. Ibu harus kasih konsepnya dulu sama anak gitu. Ya, konsepnya dulu sama anak, ya, seperti apa gitu. Ya, kemudian apa? Ibu harus kasih pemikiran yang pandangan yang Ibu ketahui tentunya, ya, baru kita bisa kasih kepada anak dengan komunikasi yang terbuka. Ajak diskusi sama anak. Nah, anaknya Bu Ati tadi umur berapa, Bu? SD, SMP? Ada yang SMA, SMA, SMA sama TK. Ah, yang tadi adalah yang SMA ya, Bu? Iya, iya. Ya, ya, anak SMA itu sudah harus dengan komunikasi terbuka, Bu. Membuka keran-keran komunikasi itu harus lebih banyak daripada mendikte, menggurui, mendoktrin. Itu nggak bisa, Bu. Gitu. Pasti mamahnya malah dibalikin ngomel. Nah, seperti itu, Bu Ati, menurut saya pandangannya, ubah cara Ibu berkomunikasi. Kemudian kasih informasi-informasi yang positif kepada anak-anak kita. Dan ya, ayahnya harus terlibat di dalam pengasuhan, Bu. Bukan cuma tugas Ibu, tapi ayahnya perlu hadir di dalam pengasuhan. Gitu. Ayahnya sudah ikut ngomong, Bu? Saya single parents, Bu. Baik. Nah, kalau single parent, ya tetap harus hadirkan peran ayah. Di antaranya apa? Kalau ibu ada adik laki-laki, kalau ibu ada om, ada kakek, dan sebagainya, tetap peran ayah harus hadir di dalam pengasuhan. Ya, seperti itu, Bu. Demikian, Bu Ati. Semoga berkenan dengan jawaban saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Ibu.
Terima kasih Bu Nyimas. Ini nyambung dari yang pertanyaan tadi Bu, dari yang raise hand, dari chat juga ada yang bertanya kalau mereka jadinya anaknya sudah sampai menjerit itu bagaimana? Bagaimana? Kalau dia larang tapi udah teriak, udah jerit, udah kayaknya udah gangguan banget kayaknya itu bagaimana sikapnya ke Bu Nyimas? Sikap kita untuk menghadapinya. Sebenarnya memang ilmu parenting itu cuma punya 4 Bu. Ya. 3S dan 1I. Apa itu 3S dan 1I? Sabar, 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 dan ikhlas, Bu. Ya, sabarnya harus banyak, Bu. Ya, ini dia. Jadi anak dengan marah, dengan berontak, dengan lempar-lempar misalnya, itu ada sesuatu yang tidak diperhatikan, Bu. Ya, kenapa dia bisa jadi seperti itu? Oleh karena itu, ya itu tanda-tanda anak butuh perhatian, Bu. Ya, kenapa dia akhirnya bisa kecanduan gawai, bisa suka tertarik dengan handphonenya atau games ya? Karena orang tuanya tidak menarik menurut anak-anak. Oleh karena itu, orang tuanya harus merubah, Bu. Merubah diri. Kalau tadi Ali bin Abi Thalib bilang, pantaskan dirimu ya di sini. Didiklah anakmu sesuai zamannya, Bu. Oleh karena itu, orang tua harus memantaskan diri sesuai zamannya. Ya, anak-anak, kalau tadi anak Ibu Ati tadi adalah anak zilenial, sehingga ibu harus memantaskan diri anak zilenial itu seperti apa. Kalau tadi ibu yang tadi ngamuk, tadi ini anak yang ngamuk, nah itu anak generasi alfa atau generasi ya. Nah, kalau anak yang generasi alfa itu di bawah 10 tahun. Nah, anak ibu ini yang tadi ngamuk itu usianya berapa tahun? Ibunya harus tahu ya anak zilenial atau anak alfa itu memiliki karakteristik yang bagaimana gitu. Orang tuanya harus memantaskan diri. Anak yang zilenial itu memang teknologi ya, semuanya di dia gitu. Ya bahasanya pun pada ngomongnya rada swag gitu. Ya orang tua harus ngomong sesuai ya zamannya. Seperti itu. Nah, ini yang tadi ini orang tuanya generasi alpha atau generasi zilenial nih. Ya itu. Jadi orang tua harus memahami anaknya dulu sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga kalau kita kasih obat, itu obatnya pun juga yang tepat gitu, bukan sembarang obat. Jadi kembali lagi perbaiki komunikasi, pahami anaknya, kenali anaknya. Ya, kenapa banyak perilaku yang aneh? Karena banyak orang tua yang nggak kenal sama anaknya, Bapak Ibu. Itu dia. Yuk sama-sama, mumpung di rumah sekarang semuanya lagi sering banyak di rumah, pahami anak Anda, kenalin anak Anda deh. Ya, dengan kita tahu kenal anak kita masing-masing, ya dia akan menerima diri kita, ya dia akan menerima dirinya, ya konsep diri positif akan terbangun, ya, sehingga tahu apa yang harus dilakukan dalam mengelola dirinya. Itu. Demikian Bu Yeni. Ya, baik Bu Nyimas. Nah, kayaknya orang tua kita sebagai peserta banyak yang orang tua, kayaknya banyak yang kena nih, kena sentil nih dari Bu Nyimas. Oh iya. Ini bagaimana? Karena memang ini Bu nggak ada sekolah jadi orang tua, jadi makanya saya apresiasi lagi untuk P3 Potikmas untuk mengadakan pelatihan parenting ini. Apresiasi dong, tepuk tangan buat P3 Potikmas ya. Ya. Karena kan nggak ada sekolah jadi orang tua ya Bu. Untuk jadi dokter ada sekolahnya, menjadi insinyur ada sekolahnya, tapi untuk menjadi orang tua nggak ada sekolahnya nih. Sehingga begitu anak kita punya masalah, cenderung kita nggak punya kesabaran, nggak punya endurance, nggak punya ketahanan untuk mengelola masalah tersebut gitu. Ya, dengan adanya kelas ini, wah ini semakin terbuka bahwa tidak lagi dalam tanda kutip menelanjangi orang tua, enggak gitu. Tapi lebih membuka mindsetnya, oh ternyata cara mendidik saya kurang tepat ya, nggak ada yang salah. Semua punya aturannya masing-masing, ya kan? Semua punya pakemnya masing-masing. Ya bukan punya saya yang paling benar, enggak juga gitu, ya kan? Tapi minimal ini ada rekomendasi, ada ide dari kita tentang pengasuhan atau bagaimana mengasuh anak sesuai zamannya. Demikian Bu Yeni. Baik, Bu Nyimas. Ini kayaknya masih ada Bu Miska yang raise hand, kayaknya masih penasaran dia nih. Kayaknya masih berbeda mungkin dari yang disampaikan kita tadi. Bu Miska Koniwati, silakan saya unmute, monggo. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf saya mohon izin bertanya. Sekarang ini kan banyak orang tua ya Bu, dari kecil diberikan handphone anak-anak jauh-jauh dari ada saudara saya mulai mulai diberikan handphone. Bu putus-putus Bu. Halo? Bu putus-putus. Halo? Iya Bu. Ya, monggo silakan. Ya. Orang zaman sekarang ya Bu banyak memberikan karena anak-anaknya dari bayi bahkan
dikasih handphone tuh, saat ditinggal biar anaknya anteng gitu, maksudnya sama mereka dikasih handphone. Nah, bagaimana nih kita memberi halus? Halo Bu. Ya, halo. Ibu. Bu Miska. Berarti Bu Miska menyatakan kalau bagaimana kalau orang tua itu memberikan handphone terlalu dini gitu bunyi Mas. Oh gitu biar ya. biar anaknya anteng, dia kasih nih main handphone kayaknya memang benar-benar anteng anaknya dengan main handphone. Ya, nah, betul. bagaimana sikap kita? Bagaimana kita memberitahukannya secara halusnya gitu. Ya. Oh ya. Baik Ibu. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Gimana cara ngomongnya ya? Membantu orang tua. Jadi bukan nasihatin ya. Jadi kalau nasihatin kayaknya kita paling pintar kali Bu ya. Ya, betul. Ya boleh aja bilang begini Bu. Bunda atau misalnya kakaknya atau adiknya. Tadi tuh aku baru dengar seminar loh tentang informasi bahwa anak-anak kecil tidak diperbolehkan menggunakan gawai atau handphone gitu. Kita jangan langsung bilang kamu tuh nggak boleh pakai ini gitu. Enggak, tapi kita kasih pandangan dulu dan sebagainya. Kamu bisa cari informasi lain, rekomendasi terkait anak-anak kecil ini boleh nggak dikasih handphone, misalnya kayak gitu. Kalaupun kamu tetap kekeh, misalnya menggunakan gawai ini, ya kamu harus dampingi. Gitu. Kamu harus dampingi penggunaan gawai anak kamu gitu. Tapi disarankan oleh para ahli yang saya tahu dari seminar-seminar atau literatur yang saya baca, itu di bawah 2 tahun atau bayi-bayi itu nggak boleh dikasih handphone. Minimal kita sudah kasih informasi ini kepada orang tua tersebut. Jadi jangan terlalu dalam juga ngasih tahu orang tua lain gitu supaya menghindari konflik yang akan terjadi seperti itu. Yang penting kita udah kasih pandangan, masukan, kamu bisa cari informasi, ya, atau ibu bisa menghadiahkan buku saya mungkin ke orang tua tersebut, ya, untuk bisa dibaca, mungkin seperti itu Ibu, ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Miska, ya betul. Berarti kita bukan menasehati, tapi kita bisa menyampaikan secara halus. Bisa sharing. Saya mau sharing nih, misalnya kayak gitu. Boleh dengan bahasa-bahasa yang santai lah, yang santun, tidak menggurui, tidak mendikte. Suka digurui ya Bu, nggak suka didikte. Lo tuh punya anak kecil nggak boleh lo kasih handphone, ntar matanya rusak lo, misalnya kayak. Aduh, langsung ditinggalin deh kita, bener nggak Bu? Iya. Tahu dibilang gitu lagi. So tahu lo banyak ngomong misalnya kayak gitu kan, jadi nggak enak kan digituin ya. Terus malah marah gitu. Apalagi kita ngasih taunya di media sosial gitu kan. Udah perang deh tuh di media sosial. Nah itu yang enak kayak gitu. Itu sih Bu. Jadi cara bicara kita aja yang lebih enak lah, lebih menyampaikan informasi ini. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu Miska. Ya, kayaknya kembali ke kita semua ini Bu. Ini Mas. Betul, Ibu. Ini dari chat juga ada yang bertanya nih Bu. Mas. Apa Ibu? Mohon pencerahannya. Dia punya anak umur 16 tahun yang suka posting TikTok ya, dan foto sendiri diiringi oleh nyanyian. Itu bagaimana cara kita menasihatinya? Itu yang disampaikan oleh Ibu siapa? Tapi pas bisa mengambil. Yang suka posting TikTok gitu katanya. Bagaimana kita? Yang suka posting TikTok ya Bu ya? Baik. Ya. Anaknya remaja lagi Bu ya? Remaja 16 tahun. Remaja 16 tahun, baik. Bukan berarti kita nggak boleh pakai TikTok, ya kan? Boleh-boleh saja, tapi ada baiknya. Tadi saya bilang, saring ya sebelum kita share. Jadi think before we share. Ya. Karena apa? Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan itu pada saat penerimaan pekerjaan, itu cuma nanyanya satu Bu. Media sosial kamu mana gitu. Yang tadi saya bilang rekam jejak nggak bisa dihilangin Bu. Ya perusahaan-perusahaan di swasta ya itu sudah nanyanya adalah media sosial kamu apa. Itu aja yang dilihat Bu. Ya kelihatan anaknya sukanya menonjolkan diri, anaknya suka pamer, anaknya suka yang seperti tadi Ibu bilang ya kayak gitu. Nah kembali lagi belum kita sharing sesuatu, saring sebelum sharing, itu harus memperhatikan think before we share. T itu adalah is it true? Apakah yang kita baca ataupun yang kita tampilkan nanti sifatnya benar apa enggak gitu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah helpful. Apakah yang kita bagikan, yang kita share itu membantu orang enggak?
ya dengan gaya-gaya gini, itu buat orang membantu nggak misalnya, bermanfaat nggak buat orang lain kayak gitu. Nah kemudian lagi ilegal, apa yang kita sampaikan legal nggak tuh? Ya ada hak ciptanya nggak misalnya kayak gitu. Kemudian apa necessary, seberapa penting sih kita bagiin ini buat orang lain gitu. Ya kan, dan baik nggak kalau kita bagikan ini kepada orang lain gitu. Jadi sebelum kita bagikan itu ya kita harus berpikir ulang ya, rekam jejak digital seseorang itu nggak bakal bisa dihapus. Nah perlunya dalam sesi-sesi tertentu ini setiap orang tua membangun komunikasi tadi, cerita sama anaknya, nggak perlu lama komunikasi, 30 menit ya sampai 45 menit ngobrol sama anaknya, diskusi sama anaknya, apalagi punya anak remaja atau SMP. Menurut kamu gimana, Nak? Ya kalau kehidupan kita tuh orang lain tahu semua gitu. Ya. Kita mau pergi, orang tahu gitu kehidupan kita. Apalagi share location gitu kan. Waduh, itu mau apa ya? Orang tahu pribadi kita diumbar ke orang gitu. Nah, kayak gitu orang tua udah sama anaknya atau belum sempat sama anaknya cerita kayak gitu. Oleh karena itu yuk sama-sama kita perbaiki ini semua. Ajak ayahnya, ajak adiknya untuk ngobrol bareng-bareng, untuk ngobrol sama-sama. Demikian Bu Yeni. Baik, masih kembali ke kita kembali ya, komunikasi positif. Nah, kembali ke kita sebagai cerdas bermain digital di era sekarang ini. Betul. Baik sekali Bu Nyimas, ini masih ada Bu Dwi Hidayati kayaknya yang masih tadi kayaknya mau resen, silakan. Masih ada waktu kan Bu Nyimas ya? Dikit lagi. Bu. Dikit lagi ya. Silakan. Oke, Bu Dwi. Bunda Nyimas. Iya, Bu Dwi. Bun, aku mau tanya nih. Boleh, ini kan boleh, sekarang anak-anak tuh pakai handphone memang karena tugas. Ya. Anak saya memang SMP. Ya. Tapi kalau misalnya ditanya, udah selesai belum tugasnya? Belum. Tapi belumnya itu sudah melewati jam belajar itu, Bun, gitu. Ini bagaimana kita untuk bisa mendisiplinkan dia belajar sesuai dengan apa yang diarahkan dari sekolah. Jadi setelah belajar dia bisa beristirahat untuk memakai handphone gitu, Bun. Saya sudah mencoba untuk mendeteksi dengan cara membatasi paket data. Menurut Bunda bagaimana sikap saya? Apakah benar atau tidak? Terima kasih, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan menanyakan seberapa jauh perkembangan atau progres dari lamanya pengerjaan PR dan sebagainya, itu bagus Bu. Berarti ada keterlibatan Ibu di dalam pengasuhan atau proses pembelajaran anak. Ya. Tapi kembali lagi, apakah sudah dibuatkan timetable Bu? Misalnya kamu kalau misalnya hari ini ada pembelajaran daring, ada tugas ya, itu misalnya maksimum berapa jam misalnya. Berarti Ibu bisa batasin kamu ya penggunaan gawainya sehari misalnya 2 jam tapi dengan jeda ya Nak, misalnya kayak gitu. Dan itu harus kesepakatan Bu. Ya berdua ya. Kalau punya anak pra-remaja atau remaja biasanya tarik ulur. Kayak gitu. Nah, tidak bilang belum mengerjakan, belum selesai, ya berarti ada mungkin dalam tanda kutip ada yang salah tuh Bu. Ya kan, dengan Ibu pembatasan kuota dan sebagainya, ya itu sudah Ibu lakukan dengan tepat, dengan benar Bu. Ya, tapi kembali lagi Ibu sepertinya memang masih kurang dalam lagi seberapa dia sulit dalam mengerjakan tugas-tugas PR-nya itu Bu. Ya, jadi Ibu harus juga lihat PR-nya seberapa sulit, PR-nya seberapa mudah dia bisa kerjakan. Ya, dari timetable yang Ibu buat, kan Ibu bantu tuh tugas hariannya apa, tugas mingguannya apa, sehingga apa yang harus dilaporkan kepada gurunya dan sebagainya. Ya, sehingga Ibu juga bisa mantau perkembangan atau progres pembelajaran anak. Dan terkait disiplin, ya disiplin bukan cuman dari yang pada saat pembelajaran daring. Sebenarnya jauh sebelum pandemi ini harusnya proses pendisiplinan ini seharusnya sudah berjalan. Atau bisa jadi pada proses pandemi ini adalah baru proses penyesuaian. Nah itu saya nggak tahu tuh. Harusnya disiplin ini sudah bisa kita ajarkan dari sebelum masa pandemi atau sebelum kegiatan dari ini. Jadi sudah benar, cuma tinggal ditambahin aja Bu dengan melihat apa yang progresnya setiap hari Ibu bisa pantau. Kemudian kalau ada kesulitan Ibu bisa minta komunikasi dengan ayahnya ataupun dengan walasnya atau dengan kurikulum dan sebagainya. Sehingga ya tetap jalin komunikasi,
ada hal-hal apa nih yang membuat anak saya menjadi kok temannya udah selesai, anak saya belum. Tapi bukan compare ya Bu, tidak membandingkan anak ibu dengan anak yang lain. Mungkin bisa jadi cuma mata pelajaran itu ya yang dia tidak selesai gitu. Mata pelajaran lain dia bisa selesai mungkin, ya kan? Mungkin ada guru yang menyampaikan tidak menyenangkan sehingga mempengaruhi yang namanya nilai misalnya. Kan anak punya nilai bagus kan tergantung gurunya. Gurunya menyenangin nggak pada saat menyampaikan? Benar apa benar Bu? Ya kan? Gurunya itu menyampaikan dengan menyenangkan nggak? Ya kan, itu seperti itu biasanya. Kalau saya dulu, ya nilai saya bagus karena gurunya enak Bu menyampaikan gitu. Kalau gurunya nggak enak, ya saya nggak suka, nilainya jelek juga gitu. Misalnya kayak gitu. Ya mungkin anak-anak kita sekarang seperti itu Bu. Ya gurunya enak, ya dia nilainya bagus, penyampaian yang menyenangkan dan sebagainya. Tapi kembali lagi, dia tidak menyelesaikan pekerjaan tugas PR-nya itu, apakah semua mata pelajaran atau cuma satu mata pelajaran itu doang gitu Bu. Ya kan, ini juga mesti lihat. Jadi jangan pukul rata ya bahwa anak kita juga nggak konsentrasi juga, enggak Bu. Gitu. Demikian Ibu. Jadi mesti ditelaah lagi Bu, ditelusuri lagi. Ya, demikian Bu. Baik, Bu Nyimas. Baik Bu Siti, sudah clear ya, sudah banyak sekali yang disampaikan Bu Nyimas. Kayaknya permasalahannya banyak sekali dan memang hampir mirip-mirip karena di masa pandemi ini HP atau misalnya semua yang masih digital itu memang urgent, maksudnya utama. Sekolah kita mau juga dengan PJJ juga menggunakan itu. Jadi alasan-alasan yang nyatakan sama Bu Siti itu kayaknya masalah bersama itu Bu Nyimas. Bahwa anak bilang kita sudah membatasi waktunya, ini tugas lo Bun, ini PR saya yang belum kelar gitu kan. Sedangkan harus diserahkan gitu. Padahal waktunya memang harusnya sudah selesai dia menggunakan itu. Akhirnya orang tuanya yang ngerjain ya Bu, tidak sedikit yang pada akhirnya orang tua yang turut mengerjakan tugas anaknya. Wah, itu sebenarnya lebih bahaya itu kalau seperti itu. Iya, akhirnya dia ngeluh, banyak yang ngeluh sebenarnya, dibilang tugasnya ada 3 orang anaknya. Saya menyelesaikan tugas itu dari pagi sampai siang, saya yang sekolah jadinya gitu. Jadi orang tuanya yang ngerjain ya. Aduh. Iya. Ya mudah-mudahan dengan dapatnya banyaknya ilmu yang kita terima hari ini dengan Bu Nyimas Diana, terima kasih banyak kayaknya. Banyak mau curhat sebenarnya masih banyak. Kalau kita secara tatap muka, Bu Dani tahu sendiri ya, kalau di Kebun Jeruk kayaknya nggak berhenti sampai akhir itu kita tanya jawabnya memang sangat banyak sekali. Tapi kalau saat sekarang kita virtual gini, mungkin waktu kan kita ya teman-teman maafkan ya kalau misalnya masih banyak yang belum terjawab mungkin untuk pertanyaannya karena Ibu Diana juga banyak kesibukan lagi, waktunya sangat terbatas sekali bertemu dengan kita. Mungkin lain waktu akan jumpa lagi dengan Bu Diana karena waktu sudah jam 10. Terima kasih sekali Bu Diana, Bu Nyimas, ya Allah. Jumpanya secara virtual ya, tapi banyak ilmu yang dapatkan. Kami secara pribadi dan juga dari lembaga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bu Nyimas di saat pelatihan parenting ini karena ahlinya hadir sendiri di sini menemui teman-teman, sharing ilmu dengan teman-teman, berbagi ilmu dengan teman-teman di sini. Baik Bu Nyimas, mungkin ada closing statement untuk kita ini. Silakan Bu Nyimas. Ya, jadi closing statement saya adalah anak-anak nggak pernah baik Bapak Ibu di dalam mendengarkan orang yang lebih dewasa, ya. Namun anak-anak tidak akan pernah gagal di dalam meniru orang yang lebih tua. Yuk, ayah bunda, Bapak Ibu yang hebat, yang sangat luar biasa, jadilah teladan yang positif untuk anak-anak kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau pesan buku saya, judulnya Didiklah Anak Sesuai Zamannya, silakan pesan ke Bu. Saya izin promo ya Bu, Pak Agus. Boleh, silakan. 0813 9818 1976. Saya ulangi, 0813 9818 1976. Judulnya adalah Didiklah Anak Sesuai Zamannya, sudah bestseller di tahun 2018, dan ayo kita belajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik teman-teman semua, kita berikan aplaus buat narasumber kita. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Baik teman-teman semua, saya sudah mendampingi di hari sesi pertama ini. Sangat banyak sekali yang saya dapatkan. Saya yakin teman-teman juga begitu. Saya akhiri untuk sesi kita pagi ini. Saya mengucapkan beribu maaf apabila ada yang tidak tadi ada yang bertanya tidak sampai
tersampaikan, mungkin nanti bisa langsung di nomor yang sudah disampaikan, diberikan oleh Ibu narasumber kita. Saya akhiri untuk sesi ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.